Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak mis semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Nah, kali ini kita masih membahas tentang penggunaan kata atau kalimat pada fabel. Nah, di materi kita sebelumnya kita sudah membahas penggunaan kata atau kalimat pada fabel di 3 bagian. Ya, yang pertama ada pilihan kata atau diksi. Yang kedua, kita sudah membahas tentang sinonim atau antonim ya. Nah, yang ketiga, kita juga sudah membahas kalimat langsung atau kalimat tidak langsung. Nah, di materi kita kali ini di bagian keempat sampai ke-8 nanti kita akan membahas ya masih tentang penggunaan kata atau kalimat pada fabel. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, bagian yang keempat ada penulisan kata seru. Nah, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti o, ya, wah, aduh, atau kata kasihan dari kata lain dalam kalimat. Perhatikan anak mis contohnya. Nah, contohnya ada oh, begitu. Wah, bukan main. Hati-hati ya, nanti jatuh. Nah, di kata oh, wah, dan ya ini dipakai tanda koma. Nah, selanjutnya yang kelima ada penggunaan kata yang digunakan untuk menyatakan hubungan waktu. Nah, ini ada 4 bagian. Nah, yang pertama ada hubungan waktu yang menyatakan permulaan, digunakan kata sejak, semenjak, dan sedari. Nah, jadi kalau misalnya di dalam kalimat ada kata sejak, semenjak, atau sedari. Nah, itu merupakan hubungan waktu yang menyatakan permulaan. Oke, yang kedua ada hubungan waktu untuk menyatakan hubungan waktu bersamaan. Nah, digunakan kata, katanya kata yang dipakai adalah waktu, sewaktu, tatkala, sementara, dan lain sebagainya ya. Nah, yang ketiga, yang bagian C ada hubungan waktu untuk menyatakan waktu berurutan. Nah, kata yang digunakan adalah kata sebelum, setelah, sesudah, sesuai, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada hubungan waktu untuk menyatakan hubungan waktu batas akhir. Nah, kata yang digunakan ada hingga, akhirnya, dan sampai. Nah, yang keenam ada penggunaan konjungsi urutan. Nah, konjungsi itu adalah kata hubung yang menghubungkan kata dengan kata atau klausa dengan klausa. Nah, konjungsi ini terbagi atas 2. Nah, yang pertama ada konjungsi intrakalimat. Nah, konjungsi intrakalimat ini adalah ungkapan atau kata dalam sebuah kalimat. Nah, konjungsi intrakalimat ini penulisannya didahului dengan tanda koma. Nah, kata-katanya yaitu ada padahal, sedangkan, seperti, tetapi ya. Nah, jadi dari keempat kata ini penulisannya harus didahului dengan tanda koma. Contohnya seperti Bella memiliki misalnya contohnya, Bella masih malu untuk bernyanyi, padahal ia memiliki suara yang bagus. Nah, sebelum kata padahal digunakan tanda koma, ya. Jadi Bella masih malu untuk bernyanyi, padahal ia memiliki suara yang bagus. Nah, jadi sebelum kata padahal digunakan tanda koma terlebih dahulu, ya. Nah, yang kedua, yang bagian B ada konjungsi yang penulisannya tidak perlu didahului dengan tanda koma. Nah, kata-katanya sebagai berikut. Ada bahwa, karena, maka, sehingga. Nah, di keempat kata ini tidak perlu didahului dengan tanda koma. Misalnya kalimat baru dimasukkan bahwa itu tidak perlu menggunakan tanda koma.
Nah, selanjutnya ada penggunaan kata sandang si dan sang pada fabel. Nah, kata sandang ini merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Nah, penulisan kata sandang si dan sang ini menggunakan huruf kecil ya, atau penulisannya tidak perlu menggunakan huruf kapital. Nah, penulisannya juga harus terpisah dengan kata yang mengikutinya. Nah, perhatikan contohnya, Nak Mis. Nah, contoh yang pertama ada bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar? Tanya ibu. Nah, contoh yang kedua ada kedua orang itu, si kelinci dan si kancil, adalah pembantu di pasar. Nah, coba Namis perhatikan contohnya. Yang pertama ada bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar. Nah, di kata si kecil ini, si-nya penulisannya tidak digabung ya, dipisah dengan kata kecil. Nah, kecil di sini kata kecil ini K-nya menggunakan huruf kecil karena kecil ini bukan merupakan nama ya. Maka ditulis dengan huruf kecil. Nah, contoh yang kedua ada si kelinci dan si kancil. Nah, kelinci dan kancil ini menggunakan huruf kapital karena biasanya dalam fabel nama binatang digunakan sebagai nama tokoh ya. Maka ditulis dengan huruf besar si kelinci dan si kancil. Nah, selanjutnya ada penggunaan kata depan. Nah, dalam teks fabel atau dalam teks narasi atau di cerita lainnya ini biasa digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu yang dirangkai dengan kata depan di, ke, dan pada. Nah, kata depan di ini merupakan dipakai untuk keterangan tempat ya, dan ke juga keterangan tempat, dan pada ini kata pada merupakan kata keterangan waktu. Contohnya di sini ada pasukan semut yang telah bersiap di posisinya langsung menyerang gajah. Nah, contoh yang kedua, suara jeritan sang gajah terdengar ke seluruh penjuru hutan. Nah, di dalam contoh ini ada kata depan di dan yang kedua ada kata depan ke. Oke, sampai di sini dulu materi yang Miss sampaikan pada hari ini. Kalau anak Miss ada yang kurang paham, bisa tanyakan langsung di kolom komentar ya. Nah, di materi kita selanjutnya di hari Sabtu kita akan membahas tentang memerankan isi fabel. Nah, untuk anak Miss nanti di rumah baca bukunya, baca cerita fabel yang judulnya Cici dan Serigala yang ada di buku paket kamu di halaman 235. Nah, tujuannya nanti di kuis ya, di kuis. Nah, pertanyaannya nanti Miss ambil dari isi cerita Cici dan Serigala. Oke. Nah, Miss harap anak Miss semua baca ceritanya, pahami. Kalau ada yang kurang paham bisa tanyakan ke Miss. Jadi nanti kuisnya, nilai kuisnya tidak tidak jelek ya. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kekurangan kata dari Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.